Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, seperti apa yang kita telah ketahui bersama, bahwa pada saat ini kita sedang mendapatkan cobaan, yaitu munculnya wabah penyakit menular atau yang sering disebut dengan virus corona atau COVID-19. Virus ini bahkan sudah meluas sampai ke berbagai negara, tak terkecuali negara kita Indonesia. Hampir setiap harinya di negara kita semakin bertambah yang terjangkit, bahkan merata sampai ke berbagai provinsi di tanah air. Tentu hal ini berdampak pada berbagai bidang seperti melemahnya ekonomi, pendidikan, sosial keagamaan, seperti dilarangnya kegiatan yang melibatkan banyak orang, pengajian akbar, atau pengajian umum. Tentu hal ini harus kita maklumi, tentunya dalam rangka memutus mata rantai persebaran virus corona. Sejak awal pemerintah sudah menghimbau pada masyarakat bahwa hal yang harus diperhatikan yaitu upaya pencegahan persebaran virus ini, seperti stay at home, cukup di rumah saja ketika kita tidak penting untuk keluar-keluar. Adapun ketika kita kok mendesak harus keluar, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti jika keluar rumah menggunakan masker. Juga kita harus menjaga jarak fisik atau physical distancing ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ketaatan kita kepada kebijakan pemerintah itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dalam ayat tersebut jelas kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, taat pada Rasul, dan pada ulil amri. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ulil amri tersebut adalah pemimpin atau pemerintah. Namun di sini menarik, salah seorang pakar tafsir, mufassir Indonesia, Profesor Quraisy Shihab, menjelaskan bahwasanya pada lafaz Allah sebelumnya didahului dengan atiya'u. Pada lafaz Rasul juga didahului dengan atiya'u, berbeda dengan ulil amri yang sebelumnya tidak didahului dengan atiya'u. Artinya apa? Artinya ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul itu adalah suatu yang mengikat atau suatu keharusan. Berbeda dengan ketaatan kita kepada pemerintah. Kok ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan di mana ia tidak melanggar syariat Allah dan juga ajaran Rasul, maka kita sebagai orang Muslim harus taat kepada kebijakan tersebut. Berbeda ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mana ia melanggar syariat Allah dan ajaran Rasul, maka di situ kita tidak wajib untuk mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.
Sekarang kita tarik apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah tadi, yaitu kita dihimbau untuk berupaya mencegah penyebaran virus ini dengan dilarang berkumpul, stay at home. Tentu hal tersebut tidak melanggar syariat, apalagi kebijakan tersebut dikuatkan dengan fatwa-fatwa lembaga Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, juga ormas-ormas Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Mereka, tokoh-tokoh agama tersebut mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut tentunya tidak melanggar syariat, meskipun kadang disalahpahami bahwa kebijakan pemerintah tersebut seperti pelarangan sholat berjamaah di masjid itu sama dengan kita meremehkan agama. Padahal bukan seperti itu. Justru tokoh-tokoh agama tersebut berfatwa seperti itu dalam rangka hifdun nafas, menjaga jiwa. Dalam kaidah fikih disebutkan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih, bahwasanya menghindari kerusakan, mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendahulukan kemaslahatan. Mungkin benar ketika kita sholat jamaah itu adalah hal yang baik, bagus. Namun untuk sementara waktu, terkhusus di dalam zona merah yang di sana terpapar virus, maka akan lebih baik jika kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah terlebih dahulu. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka hifdun nafas, menjaga, menghindari kita dari ancaman virus yang sangat mematikan ini. Hal ini tentu sama sekali tidak mengabaikan inti dari ajaran agama, karena meskipun kita tidak berjamaah di masjid, namun kita tetap masih bisa melaksanakan sholat jamaah di rumah, yaitu inti dari ibadah. Wallahu a'lam. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Amin. Allahumma amin. Sekian.